بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي القائل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والصلاة والسلام على رسول الكريم القائل إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Sedang jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahman yang mengelilingi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dikumpulkan di hari keempat bulan suci Ramadan, atau mungkin sebagian ada yang sudah hari kelima, dalam rangka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan hari demi hari dalam ketaatan kepadanya. Dan sungguh jamaah sekalian, baginda Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi disebutkan, man shallal fajra jama'atan, siapa yang salat fajar berjamaah, yakni salat subuh, summa yajlis yadhkurullah, kemudian dia duduk dan berzikir kepada Allah. Dan tentu jamaah sekalian, menuntut ilmu seperti ini bagian daripada zikir yang besar, ya, apalagi untuk menambah ilmu. Dan zikir yang banyak disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits itu sebagian besarnya adalah tentang menuntut ilmu, walaupun tentu termasuk adalah berzikir sambil kita selesaikan zikir pagi petang kita, sambil kita menambah istighfar kita kepada Allah, maka kita tambah dengan memperbanyak ilmu. Dan tentu mudarasah seperti ini kita ucapkan jazakallahu khair kepada takmir masjid yang memfasilitasi kita, ya. Andaikan ini hari Jumat, berarti dosisnya 3x1, ya. Ada khutbah Jumat, ada ceramah tarawih, tambah lagi subuh, ya. Tapi ini merupakan upaya bahwa tentu masjid bukan sekedar tempat untuk kita beribadah saja, tapi hal yang paling utama adalah bagaimana seseorang mendapatkan ilmu. Dan baginda Nabi SAW ketika membangun Masjid Nabawi dan menjadikannya sebagai pusat pemerintahan kaum muslimin, maka sebagian dari para sahabat difokuskan untuk belajar di masjid. Dan di antaranya atau mahasiswa dari Masjid Nabawi bernama Abdurrahman bin Sakhar, atau dipanggil dengan Abu Hurairah, dan mereka disebut sebagai Ahlus Suffah. Dan tentu ini merupakan keutamaan yang besar yang kemudian kita mesti syukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Taib jemaah yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin melanjutkan pembahasan kita yang lalu tentang wakaf dan juga wakaf produktif. Dan tentu kita ingin memurajaah sebagian dari apa yang telah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Maka tentu jemaah sekalian, al-waqfu itu adalah tentu min a'mali salihah al-azimah, adalah amal saleh yang azim, allati hatha 'alaiha syara', yang sangat ditekankan oleh syariat ini, wa raghba fiha, dan sangat memotivasi dan mendorong kita akan hal tersebut. Kenapa? Karena maksud dari al-waqf itu adalah tahbisul amwal, ya, atau tahbisul asal wa tasbilul manfaah, adalah bagaimana masjid ataupun sebuah yayasan bisa menahan pokok dari harta itu dan bagaimana ia menyebarkan manfaatnya. Wal muradu bil asal, adapun yang dimaksud dengan pokok di sini adalah ma yumkinu intifa'u bihi ma'a baqa ainih, yakni segala sesuatu yang bisa ditahan pokoknya. Ya, jadi dalam bentuk apa? Kadawar, bangunan bertingkat, waddakakin, dan toko-toko, ya, wal basatin. Ini juga walaupun ini termasuk
konsep wakaf yang lawas, yakni pertanian atau perkebunan, wa nahwiha, dan semisalnya. Wal muradu bil manfaah, adapun yang dimaksud dengan al manfaah di sini yang mesti untuk dialirkan adalah al gillatun natijah an dalikal asal, adalah segala sesuatu hasil dari produktivitas yang pokok tersebut, ya, katsamarah, berupa buah-buahan, wal ujrah, penghasilan yang diperoleh, dan semisalnya. Maka di sini jemaah sekalian kita melihat bagaimana dahsyatnya konsep apa yang disebut dengan endowment fund, ya. Semalam kami melihat sebuah video yang menginspirasi kepada kita dan membuat kita mesti bangga sebagai umat al-Islam, bahwa jauh sebelum adanya Oxford University ataukah universitas-universitas tua yang ada di barat, kita sudah punya universitas yang jauh lebih tua, ya, yang didirikan bahkan oleh seorang muslimah bernama Fatimah Al-Fihli, ya, yang kemudian terinspirasi melihat bagaimana keterbelakangan umat kala itu dan tidak adanya wasilah untuk menuntut ilmu, maka dia berusaha mencurahkan apa yang dia miliki dan peninggalan dari kedua orang tuanya hingga dia mendirikan sebuah universitas di tahun 858 Masehi. Maka apa yang ia telah perbuat telah menjadi sebuah amal jariah yang sangat besar, karena mengumpulkan antara seorang cendekiawannya dan seorang mahasiswa atau beberapa mahasiswa untuk mereka kemudian belajar. Maka tentu keberadaan aset-aset yang kita miliki, apatah lagi aset-aset umat, menjadi hal yang sangat penting untuk kemudian kita hidupkan dalam aspek-aspek yang intifa'u bihil amal. Dan tentu jamaah sekalian, ketika kita bicara tentang al-intifa'u bihil amal atau pemanfaatan dari aset yang kemudian dimiliki oleh umat ini, tidak selamanya dalam bentuk nukut, ya, atau cuan. Pemanfaatan dalam bentuk fasilitas pendidikan juga bagian daripada intifa'u bihil amal. Walaupun sebagian mengatakan 3M ini, ya, masjid, madrasah, dan makbar, ya, namanya 3M, 3M, ya. Masjid, madaris, apa itu madaris? Madrasah, dan makabir, kuburan, ya. Apalagi di kota ini kuburan mahal-mahal, ya Pak, ya. Ada yang sudah booking makbarnya, ya. Paling murah mungkin 5 juta, itu pun mungkin sudah perbatasan Makassar Goa, ya. Daerah Patung Masa ada keluarga yang dikuburkan, itu tergantung jaraknya dari jalan raya, ya. Semakin dekat semakin naik, ya. Yang paling dekat dengan jalan raya 20 juta, ya. Kalau mundur-mundur sedikit adalah yang 15, 14. Maka ini juga bagian daripada proses bagaimana al-waqf itu atau wakaf itu, ya. Jamaah masjid, masya Allah, menyiapkan mulai dari tempat salatnya sampai tempat kuburannya, ya. Jadi kalau ada reunian jamaah Masjid Ar-Rahman, ya, bisa reunian saat buka dan insya Allah reunian juga di akhirat, ya, karena kuburannya juga sudah khusus, sudah satu tempat. Itu bagian daripada apa yang disebut dengan al-waqfu. Poin yang lainnya yang kita murajaah sebelum masuk dalam bentuk-bentuk intifa al-waqfu itu, yang pertama adalah al-waqfu lahu arkan la yatimu illa biha. Bahwa dalam wakaf ini kita harus memperhatikan apa arkannya atau apakah rukun-rukunnya. Rukun itu seperti tiang, ya, yang tak akan mungkin sebuah bangunan berdiri tanpa tiang tersebut. Ar-ruknul awwal al-waqfu wa huwa alladhi bidulil mali wa habasihi fi sabilillah, adalah bagaimana pokok dari harta itu bisa bertahan, tidak boleh surut, ya, tidak boleh surut. Maka tentu ketika ada sebuah harta wakaf yang dikumpulkan namun lambat laun justru berkurang dari pokoknya, maka itu merupakan keteledoran seorang nazir yang dia bisa dituntut oleh undang-undang, ya. Misalnya ada seorang jamaah Masjid Ar-Rahman mewakafkan
tanah sebanyak 10 are, ya. Tapi karena kerasnya persaingan di Makassar ini, ya, kalau ada tanah nganggur pasti ada yang mengklaim, ya. Sampai masuk di meja hijau, tanah itu dari awalnya 10 jadi 7, ya, 7 are. Maka dalam kondisi seperti ini, maka nadirnya dianggap lalai menjaga aset tersebut karena berkurang pokoknya, ya. Maka dua opsinya kalau seperti ini. Yang pertama, nazirnya mengupayakan melalui jalur hukum maupun jalur damai mengembalikan hak wakaf tersebut, atau yang kedua, nazirnya boleh diganti oleh BWI, Badan Wakaf Indonesia, untuk dicari nazir yang berkompeten, ya. Ini masalahnya kita, ya, semakin bernilai itu barang semakin banyak yang lirik, ya. Kami juga ada tanah keluarga di Ratulangi, sudah banyak yang lirik, sudah 3 kali persidangan, ya. Wa na'udzubillah min dzalik. Ini semua pentingnya seorang nazir mendaftarkan aset wakaf tersebut dan menjaga bagaimana aset wakaf tersebut bertahan. Yang kedua adalah rukun tsani. Rukun yang kedua adalah al-mauquf alaihi. Siapa itu al-mauquf alaihi? Adalah wahiyal jihatul muntafi'ah minal waqfi wa masarif. Yakni mereka yang diperuntukkan kepadanya hasil pengolahan wakaf tersebut, ya. Jadi keuntungan dari wakaf tersebut diberikan kepada mereka. Makanya keuntungan, misalnya kita punya lahan kosong, walhamdulillah sudah lunas, walhamdulillah lagi. Sekarang kita mau apakan, Ustaz? Supaya dia bisa berpotensi besar. Maka tentu asatidah ataupun para ahli-ahli manajemen bisa ikut rembuk di situ. Apakah lebih produktif ketika dia menjadi sebuah penginapan, ya, apalagi dengan tingkat tingginya tingkat mobilitas di sini, ya. Sebelum dilirik sama Alfamart sama Indomaret, ya. Karena kalau sudah ada lokasi kosong, ya, tingkat kendaraan yang lewat di depannya mencapai 300-400 kendaraan per 10 menit atau per 15 menit, itu ternyata dilirik. Itu cara ukur mereka sebelum memilih tempat, ya. Walaupun tentu resikonya kecil, ya. Kalau digunakan oleh mereka, dibangunkan, ya, dengan akad berapa lama, dengan bagi hasilnya berapa, dan setelahnya menjadi pemilik lahan. Maka itu semua bagian daripada kita bagaimana memproduktifkan aset-aset tersebut, dan setelah itu peruntukannya adalah misalnya membiayai sekolah dari jamaah Rahman yang membutuhkan bantuan, atau kita misalnya memberikan mereka sekolah di tempat-tempat yang strategis. Misalnya saat ini kita sangat krisis keberadaan dokter objin perempuan, ya. Langka itu tidak, jemaah sekalian, spesialis objin perempuan. Yang ada kan rata-rata, mohon maaf, laki-laki, ya. Maka kita inginkan yang menangani istri kita pun jika lo harus disesar, maka tetap yang menanganinya siapa? Dokter perempuan. Maka dari keuntungan wakaf tersebut kita boleh menugaskan di antara anak dari jemaah Rahman untuk melanjutkan sekolahnya di kedokteran, bahkan mengambil spesialis objinnya dari keuntungan dari wakaf tersebut. Itulah yang dimaksud dengan al-mauquf alaih. Maka al-mauquf alaih ini tak semerta-merta mereka yang fakir wal masakin. Walaupun tentu mereka berada dalam golongan yang hajah, darurah, ada kebutuhan yang mendesak, dan mereka tentu bagian daripada asnaf zakat. Tetapi dalam ranah konteks wakaf ini, maka tidak mutlak mereka yang fakir dan miskin. Kalau umat butuh dengan keahliannya, kita melihat ada di antara anak-anak kita yang Masya Allah punya maharah, punya keterampilan yang bagus, kita ingin sekolahkan, maka mereka lah yang dimaksudkan dengan al-mauquf alaihi. Rukun tsalits di sini, rukun yang ketiga adalah al-mal al-mauquf, ya, harta yang diwakafkan tersebut. Sawa'an kana, ya, aqaran thabitan
baik itu dalam bentuk tanah lapang yang kosong atau belum dikelola, ya, kal amair wad daur wa al mahallat wal aswaq, ataukah dalam bentuk daur, bangunan bertingkat, ataukah misalnya pasar-pasar dan semisalnya, au kana manqulan kad darahim, ataukah juga dalam bentuk, ya, uang, ya. Mudah-mudahan setelah tanah kita juga sudah ada ambulans misalnya, ya. Itu bagian daripada wakaf, ya. Misalnya ada jemaah yang punya 2-3 unit kendaraan roda 4, salah satunya bisa digunakan atau diwakafkan untuk menjadi ambulans, itu juga boleh, ya. Dia masuk dari al-mauquf dan juga dalam bentuk yang dapat bergerak, ya. Maka ini semua jemaah sekalian bagian daripada 3 rukun wakaf yang harus kita perhatikan. Yang keempat adalah ar-rukun rabi wa huwa as-sighatul waqfiyah, ya. Adalah sighah ketika seseorang menyerahkan harta wakafnya, semestinya dia melafadzkan dengan lisan, dan ini dipersyaratkan oleh Imam Syafi'i dalam mazhabnya. Tidak sah sebuah harta wakaf sampai kemudian dia melisankan penyerahan dari wakafnya tersebut. Wa hiya lafzu alladhi yadullu ala iradatil waqf, ya, yakni lafaz yang menunjukkan kemauan atau kehendak untuk berwakaf. Sawan akanat sarihatan kana yaqul waqaftu, ya, baik dalam bentuk lafaz yang disebutkan seperti mengatakan waqaftu au habastu au sabiltu, ya, sebagaimana ucapan aku mewakafkan ini, aku telah menahan pokoknya ini, atau aku telah mengalirkan pokoknya ini. Itulah semua bentuk dari sighah wakaf tersebut. Au kinaiyah wa ghairi sarihah, ya, ataukah dalam bentuk isyarat yang sudah menunjukkan pemberian tersebut. Misalnya ada di antara orang tua kita, dia punya aset banyak, ya, kemudian dia serahkan karena dia sudah lemah, lunglai, sudah usia 80-an, 90-an, tapi dia masih bisa untuk kemudian menandatangani sebuah akad sighah wakaf, itu pun boleh dan diakomodir sebagai bentuk sighah yang merupakan ghairu sarih, yang tidak secara langsung. Maka ini semua jemaah sekalian bagian daripada 4 rukun wakaf yang kita tadi sebutkan. Yang pertama tentu adalah wakif itu sendiri, tadi kita sudah sebutkan, dan yang kedua adalah mereka yang kemudian, ya, menjadi tujuan dari objek wakaf tersebut, dan yang ketiga adalah harta yang diwakafkan, dan yang keempat adalah sighah yang menjadi syarat dari sebuah harta wakaf tersebut. Sekarang setelah kemudian kita memurajah sebagian dari materi kita tadi, maka kita bisa melihat bagaimana konteks produktivitas wakaf berbasis masjid, ya. Ada sangat banyak bentuk-bentuknya jamaah sekalian yang bisa untuk kemudian kita lihat, atau kata agim ATM, ya, amati, tiru dan modifikasi. Kenapa jamaah sekalian? Pertama, masjid adalah tentu basis dari umat Islam, ya. Bahkan dalam hadits baginda Nabi SAW mengatakan, ya, la tushaddu rihal illa bi thalathati masajid. Janganlah kalianlah melakukan safar kecuali untuk 3 hal, yakni safar untuk 3 masjid saja, ya. Safar ke Barcelona tidak dianjurkan, ya. Safar ke Romawi tidak dianjurkan. Safarnya untuk 3 bagian ini. Kata Nabi SAW, ya, ila masjid hada, kepada masjidku, yakni Masjid Nabawi. Kemudian ila Masjidil Haram, kepada Masjid Al-Makkah Al-Mukarramah, dan juga kepada Masjid Al-Aqsa yang saat ini terjajah. Ya, kita pun harus melihat bagaimana keutamaannya Masjid Al-Aqsa tersebut. Ada berapa lama jamaah sekalian Nabi dan para sahabat itu salatnya ke Masjidil Aqsa? Ada yang tahu? Ya, berapa lama Nabi SAW salat menghadap Masjidil Aqsa? Dalam riwayat Bara bin Azib
Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Bara' bin Azib mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawajjahna ila al-Aqsa arba'ata asyar syahran." Aku salat bersama baginda Nabi alaihi salatu wassalam menghadap ke Masjidil Aqsa sebanyak 14 bulan. Ya. Dan sebagian muakhirin menjelaskan bahwa itu ketika beliau di Madinah. Berarti salat Nabi alaihi salatu wassalam yang dilaksanakan di tanah haram ketika masih di Mekah sebanyak 13 tahun. Ya. Berarti 13 tambah 1 tahun 4 bulan atau 1 tahun 6 bulan dalam sebagian riwayat. Berarti ada 14,5 tahun Nabi alaihi salatu wassalam salatnya menghadap Al-Aqsa. Ya. Sampai kemudian Allah menurunkan ayat, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka hadapkanlah sekarang wajahmu wahai Muhammad ke Masjidil Haram. Ini bagian juga jamaah sekalian bagaimana untuk kemudian kita tidak lupa terhadap salah satu wakaf yang bernilai dalam Islam ini disebut dengan Masjidil Aqsa. Namun tentu yang perlu untuk kemudian kita edukasi pada diri kita, yang manakah sebenarnya Masjidil Aqsa tersebut? Ya. Masjid yang kubahnya Qubbatus Sahra. Apa itu Qubbatus Sahra? Yang kubah emas. Apakah itu yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa? Atau ada yang lain? Karena ada juga yang kubahnya berwarna biru. Ya. Jawabannya jemaah sekalian bahwa Qubbatus Sahra dan Qubbatul Zahra, ya, yang kubah biru itu kedua-duanya masuk dalam pelataran Masjidil Aqsa, yang dimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Isra, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah." Ya. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang salat di Masjidil Aqsa, ya, baginya 100 kali lipat dari pahala selain masjid tersebut. Ya. Cuman memang problemnya karena sejak 1948 hingga saat ini Masjidil Aqsa itu masuk dalam wilayah Yerusalem yang dijadikan sebagai wilayah dari Zionis Israel. Sehingga orang yang masuk ke Masjidil Aqsa harus perizinan dari otoritas Zionis Israel. Dan pun kalau harus ke situ, kita turunnya di Hebron, ibu kota Israel, untuk bisa tembus ke Masjidil Aqsa. Wa na'udzubillah min dzalik. Masjid yang memiliki kedudukan sangat besar dalam tubuh kaum muslimin berada dalam penguasaan Zionis Israel, yang tentu kita berharap kelak adanya Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan dari Masjidil Aqsa tersebut. Kembali jemaah sekalian mengelilingi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana konteks dari pentingnya pengelolaan wakaf berbasis masjid tersebut? Kita sudah sebutkan tadi bagaimana keutamaan masjid, ya. Bahkan dalam surat At-Taubah Allah mengatakan tentang mereka, ya, innama ya'muru masajidallah, ya. Siapa yang sepantasnya menjadi takmirul masajid, ya? Apakah mereka yang sudah tidak ada pekerjaannya, ya? Ataukah mereka yang kemudian telah ditolak oleh seluruh perusahaan baru urus masjid? Ataukah siapa sebenarnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Adalah mereka yang kemudian beriman kepada Allah dan yaumul akhir, ya. Makanya keren juga sebagian dari masjid-masjid saat ini dia mendirikan apa yang disebut dengan BUMM, ya. Badan usaha milik masjid, ya. Ar-Rahman sudah ada enggak, ya? Jadi mereka mengelola semua aset-aset masjid itu dalam sebuah naungan disebut dengan BUMM, ya. Dia punya kafe, ya. Dia punya dakakin, toko-toko yang disewakan,
sehingga menjadi imkam ya bagi masjid tersebut. Maka keberadaan masjid bagi Nabi alaihi salatu wasallam yang sangat besar fungsinya, sehingga masjid harus menjadi center ya, seharusnya center point of Islam ya. Jadi seharusnya kita juga punya CPI ya, center point of Islam, yakni berangkatnya dari masjid tersebut. Maka wakaf produktif mesti hadir sebagai solusi untuk mengembalikan kejayaan masjid tersebut ya. Dan wakaf produktif adalah bagaimana pengelolaan harta tersebut baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Bergerak dalam arti seperti tanah, dan yang tidak atau bergerak maksudnya seperti kendaraan, uang, dan yang tidak bergerak tentu seperti tanah yang hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut ya. Bukan memanfaatkan benda wakaf secara langsung, melainkan dari keuntungan bersih hasil pengembangannya. Walaupun tentu bagi sebagian lembaga wakaf mereka mengalami kesulitan dalam hal ini, sehingga sebagian lembaga wakaf juga mendirikan lembaga ZIS untuk kemudian menopang pemodalan dari kegiatan wakaf tersebut hingga kemudian bisa berjalan dengan baik. Maka apa yang kita sebutkan di pembukaan tadi, di mana menjadi sebuah dasar pentingnya pengelolaan wakaf itu dalam Islam, yakni surah Ali Imran ayat 92 ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Adalah kisah tentang Talha bin Ubaidillah yang ketika ayat ini turun, dia merasa dialah yang diajak berkomunikasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan inilah perbedaannya kenapa para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain itu merasa mereka lah yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wajar kenapa mereka yang disebut sebagai apa? Generasi terbaik ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu taala anhum wa radu'an. Kenapa? Karena setiap ada ayat-ayat yang turun dan sampai kepada baginda Nabi alaihi salatu wasallam dan disampaikan, mereka lah yang paling merasa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya jemaah sekalian, dari rutinitas kita membaca Al-Qur'an, di hari keempat ini kita menargetkan juz keempat, atau mungkin ada yang sudah juz ke-8, atau mungkin ada yang sudah juz ke-12, juz ke-16. Hal yang tidak kalah penting untuk kita luangkan jemaah sekalian adalah mentadabburi ayat-ayat yang kita baca. Ya. Agar Al-Qur'an itu tidak sekedar membasahi lisan dan kerongkongan kita, tapi dia turun ke dalam hati-hati kita semua. Ya, sehingga kita tidak termasuk dari umat yang dicurhatkan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara curhatan baginda Nabi alaihi salatu wassalam dalam Al-Qur'an adalah ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sungguh sebagian dari umatku telah menjadikan Al-Qur'an ini apa? Mahjur. Apa itu mahjur jemaah sekalian? Terabaikan. Ya. Dan di antara bentuk terabaikan kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah tidak mentadabburinya. Apa itu tadabbur? Adalah mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang kemudian kita baca dan mengkoneksikan dengan kehidupan kita saat ini. Ya. Misalnya saat ini banyak korupsi. Maka apa yang menjadi pelajaran bagi kita ketika kemudian kita sampai di ayat setelah puasa? Ya. Allah memulai ayat puasa mulai dari 183 ya. Kemudian 184 tentang mereka yang berudzur, sakit, boleh untuk diqadha di bulan yang lain. Masuk di 185 Allah mengingatkan kepada kita bahwa Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an. Kemudian masuk di ayat 186 Allah menyebutkan kepada kita tentang dekatnya dirinya kepada kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka tentu kita harus memperbanyak doa di hari-hari kita berpuasa.
bukan memperbanyak gaya di grup jemaah sekalian. Ya. Ya, bukan memperbanyak diskusi ya di grup. Bukan itu jemaah sekalian, tapi kita diperintahkan untuk memperbanyak doa ya. Di hari-hari kemudian kita berpuasa, kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di 187-nya Allah menjelaskan tentang ya, kapan boleh mendatangi keluarga, dan yang kedua, bagaimana waktu fajar itu ya. Ya, alhamdulillah saya bersyukur masjid kita bisa mundur-mundur sedikit waktu subuhnya ya. Kenapa? Karena memang menetapkan waktu fajar itu ada minus 20 ya. Yang dipakai oleh pemerintah itu minus 20 derajat. Apa maksudnya minus 20 derajat? Minus 20 derajat sebelum matahari terbit dari ufuknya. Kalau di Muhammadiyah menggunakan minus 18 derajat. Selisih 2 derajat ini perbedaannya 8 menit. Jamaah sekalian. Ya. Sebagian menggunakannya minus 17,5 seperti mungkin di Masjid Wihdatul Ummah. Ya, berarti selisihnya 10 menit dari jadwal yang ada. Itu bagian daripada bagaimana melihat kapan fajar shadiq dan yang manakah disebut dengan fajar kadzib. Nah, di ayat 187 itu Allah menjelaskan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Itu tujuannya. Jadi Masya Allah, adik-adik yang orang astronomi, ada yang kuliah di astronomi sekarang atau di fisika atau geofisika, menarik untuk mengkaji ayat seperti ini ya. Untuk kita tadabbur, oh Masya Allah, bagaimana dahsyatnya Islam itu sampai menjelaskan secara rinci dalam perspektif sains ya. Dan kembali tadi ya, intinya adalah di 188. Karena contoh tadi adalah tentang contoh korupsi. Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya. Kenapa kira-kira ini proses tadabbur jamaah sekalian? Kenapa kira-kira dari rentetan ayat-ayat puasa 183 sampai 187 Allah melanjutkannya dengan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil. Ya. Jadi di sini poinnya adalah bagaimana setiap kita menjaga harta kita dari yang haram, dan juga bagaimana kita menjaga perut kita dari harta-harta yang syubhat. Ya. Karena sungguh kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula biha. Karena setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka tidak ada yang pantas membersihkannya kecuali api neraka. Maka disinilah jamaah sekalian bagaimana konteks tadabbur dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah ketika mendengarkan ayat ini. Dia memiliki kebun yang sangat luas di depan Masjid Nabawi, dan dia datang kepada Nabi SAW, ya Nabi Allah, saya punya kebun yang luas. Apakah saranmu untuk hal tersebut? Maka Nabi SAW menyarankan kepada Thalhah bin Ubaidillah untuk mewakafkan tanah tersebut, sebagian untuk umat dan sebagian untuk karib kerabatnya. Nah, disinilah juga perbedaan wakaf dengan hibah. Kalau hibah, seseorang hibahkan rumahnya selesai ya sepenuhnya ya. Tapi kalau dalam konteks wakaf, hibah itu bisa bersyarat. Misalnya saya wakafkan rumah ini untuk menjadi apotik ya. Keuntungannya seperduanya untuk umat, seperduanya untuk ahli keturunan saya. Dan ini dibolehkan, disebut dengan wakaf zuhri dan wakaf am ya. Jadi dia bagi dua keuntungannya. Misalnya sebulan untungnya 50 juta, maka 25-nya untuk umat yang membutuhkan mauquf alaihnya, sebagaimana siapa yang dia sebutkan di awal, dan separuhnya untuk ahli keturunannya. Itu boleh. Kalau hibah tidak jamaah sekalian. Bahkan yang bahayanya kalau hibah itu menjadi kepemilikan seseorang dan bisa untuk dijual. Sementara kalau wakaf itu tidak boleh, ya. Wakaf itu la yuba, syaratnya tidak boleh dijual, wala yurah, tidak boleh diwariskan, wala yuhab, tidak boleh dihibahkan. Ya. Ini syaratnya. Makanya
konteks wakaf seharusnya mendapatkan perlindungan yang sangat besar karena ada syarat-syarat yang mesti untuk kemudian diperhatikan. Maka itulah konsep tadabbur yang dilakukan Thalhah bin Ubaidillah hingga kemudian mewakafkan aset-aset tersebut. Maka jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak aqwal ulama tentang masalah nazir ini, ya. Sekarang ceritanya kita sudah punya aset wakaf. Sekarang bagaimana peranan seorang nazir atau pengelola? Dalam konteks zakat, seorang pengelola zakat disebut amil, dan amil mendapatkan hak 1/8 dari harta wakaf tersebut. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Inilah tanggung jawabnya amil. Ya. Dia memiliki hak 1/8 dari harta zakat tersebut. Bagaimana dengan seorang nazir dalam konteks wakaf tersebut? Maka kata Syekh Muhammad Bakhit Al-Mu'ti, dia menjelaskan bahwa wa wazifatun nadhir hifdzul asl wa samaratiha, ya, bahwa di antara tugas pokok dari seorang nazir pengelola wakaf adalah bagaimana mereka menjaga pokoknya dan menjaga hasil dari wakaf tersebut ala wajhil intifa, ya, atas dasar bentuk mengambil atau menyalurkan kemanfaatannya dengan sikap kehati-hatian, ya. Maka ini semua bagian daripada pentingnya seorang nazir bertanggung jawab dalam mengolah harta wakaf itu dengan baik. Sekarang kita ingin masuk ke inti pembahasan kita adalah tentang bagaimana bentuk dan model wakaf produktif berbasis masjid. Ada banyak tentu, ya, yang kita bisa lakukan. Bahkan dalam regulasi Badan Wakaf Indonesia, untuk menjadi seorang nazir itu punya skema sampai 24, ya. Satu skemanya itu dibagi menjadi 8 kompetensi. Jadi, ya, kita mesti melewati 3 tahapan untuk menjadi nazir profesional. Maka dalam hal ini, apa yang bisa kemudian kita lihat dari aset-aset masjid kita? Di antara rekomendasi yang disebutkan adalah tentang membangun sebuah hospitality atau model penginapan. Dan inilah yang kita dapati di Masjidil Haram, ya. Kita mau cari sundukul bir, ya. Kotak-kotak infak, ada yang pernah lihat jemaah sekalian kotak infak di Masjidil Haram, ya. Ketika umrah, ketika haji, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, ya. Mana ini, ya? Tidak ada, ya. Kalau di Masjid Indonesia kan Masya Allah, disambut di pintu parkir, ya, disambut di tempat sendal, ya, buka pintu dapat kotak infak, ya, apalagi. Tapi kalau kita dapati di Masjidil Haram, Masya Allah, tidak ada. Kenapa jemaah sekalian? Karena pengoperasian Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu ditopang dari wakaf Raja Saudi sebelumnya, yang wakaf mereka dibangunkan dalam bentuk tadi hospitality, ya, funduk, ya, fanadik, hotel-hotel yang menjadi sebuah aktivitas jamaah dari berbagai mancanegara untuk kemudian melakukan aktivitas, ya. Tidak bisa dia dapat visa kecuali dia harus booking hotel dulu. Di mana hotelnya, ya. Maka itu bagian daripada contohnya, ya. Dan bagi mungkin jamaah yang pernah jalan-jalan ataupun studi banding di Jogokarian. Di Jogokarian di bagian belakang masjid itu ada hotel 4 lantai, ya, yang dipersewakan kepada jamaah siapapun yang datang ingin beraktivitas di sekitar Jogja atau memang sekedar untuk kemudian studi banding dengan Masjid Jogokarian. Maka tentu ini semua bagian daripada bagaimana pengolahan aset masjid untuk bisa lebih produktif. Walaupun dalam hal ini tentu, ya, di antara skema nazir yang mesti untuk mereka pelajari adalah risk mitigation, adalah mengetahui beberapa resiko dari pengolahannya tersebut, ya. Walaupun tentu kalau kita berpikir, kenapa, ya, di mana ada Alfamart, di situ ada Indomaret, dan tidak pernah ada juga yang tutup, ya. Jadi saling beriringan, ya. Bagaimana manajemen bisnis mereka dan bagaimana kemudian kita copy paste
konsep dari manajemen mereka untuk bagaimana membangun masjid yang punya daya saing yang unggul dan potensi yang besar. Dan sebagian masjid kalau pernah kami lihat di Singapura sebaliknya ya, masjidnya di bawah, hotelnya di atas, ya. Jadi di lantai 2, 3-nya adalah masjid dan di atas masjid itulah berdiri fanadik atau hotel yang kita sebutkan tadi. Maka disebutkan dari datanya dari 13 kamar penginapan yang ada di Masjid Jogokarian Jogja tersebut, mereka memanfaatkan potensi Yogyakarta sebagai destinasi wisata sehingga keuntungannya dapat digunakan untuk biaya operasional masjid, kesejahteraan pengurus dan seterusnya. Ya mas kalian sudah lihat YouTube-nya atau Instagram-nya Jogokarian. Sehari dia menyiapkan buka puasa 4.000 takjil. 4.000 takjil kalau dikali harga nasi Padang berapa? 15.000 lah ya, walaupun sudah naik 16.000 sekarang ya. 4.000 kali 15.000 per porsinya ya, kurang lebih berapa? 60 juta ya, yang dikeluarkan setiap harinya ya, untuk menjamu dan mengkhidmah para jamaah masjid dan para pendatang. Ini diantara bagaimana kekuatan epicentrum dari sebuah gerakan wakaf yang berhasil dikelola oleh orang-orang yang tepat ya. Al-malus salih ya, jadi harta yang banyak yang saleh, lirajulin saleh ya, untuk orang-orang yang tepat pula ya. Dan insyaallah tidak dikorupsi ya. Kalau yang satu kayaknya ada korupsinya ya, yang gratis-gratis ya. Maka inilah perbedaan antara bagaimana sebuah aset umat yang dikelola dan mendapatkan trusted ya, kepercayaan dari masyarakat yang besar sehingga berjalan dengan baik. Ya, kita berharap ada yang seperti itu ya. Walaupun tentu ya kita tidak mesti untuk menyeleksi yang datang ini betul-betul puas atau tidak ya. Ataukah bagaimana? Itu salah satu bentuk jamaah sekalian bagaimana pengelolaan wakaf berbasis hospitality. Yang kedua adalah apa yang kita sebutkan tadi dalam bentuk badan usaha milik masjid ya, di mana masjid membentuk unit-unit bisnis formal yang dikelola secara profesional ya. Ada rapat CEO-nya ya, ada rapat penetapan penyewaan misalnya gazebo ataupun unit jualan, itu merupakan bagian daripada hal tersebut. Dan diberikan juga contoh di sini, salah satunya adalah Masjid Jogokarian yang paling dekat adalah mendirikan sebuah toko roti ya, yang berjudul Toko Roti Marbut sebagai bagian dari BUMN tersebut. Juga punya upaya toko atau mendirikan sebuah toko kelontong dan toko buku, toko roti dan banyak warung jajanan di sekitarnya. Ya. Yang ketiga, jamaah sekalian, bentuk yang bisa kita juga copy paste atau ATM adalah model agrobisnis atau pertanian dan perkebunan. Ya, ini juga menjadi hal, apalagi di sekitar daerah Patalasang masih banyak tanah-tanah yang bisa kita beli di sana. Ya, itu potensi daripada yang ambil ya, Padi Valley semua, ya, atau pihak Citraland semua. Nah, itu menjadi sebuah potensi yang besar yang bisa untuk kemudian kita lakukan. Lahan wakaf dikelola untuk budidaya tanaman produktif ya. Dan tentu kalau kita mau lihat contohnya adalah Masjid Utsman Ali di Ponorogo. Mengelola wakaf perkebunan dan pertanian yang hasilnya mampu membiayai operasional masjid dan meningkatkan ekonomi jamaah. Dan juga ada disebut dengan Masjid Jami Air Tiris di Kampar ya. Manfaatkan kebun jeruk sebagai sumber pendapatan masjid. Ini semua bagian daripada apa yang kita bisa observasi dan melihat yang mana yang paling cocok dengan potensi jamaah yang kita miliki. Yang keempat adalah modal properti komersial, walaupun tentu ini mainnya di level high, ya, level atas. Aset wakaf berupa tanah atau bangunan disewakan untuk komersial, ya. Misalnya ada ruko ya, dijual 1 M.
sewanya sampai 100 juta per tahun, ya. Kalau disewakan Indomaret ya 5 tahun atau 10 tahun sudah kembali, ya, dan kita sudah memiliki aset. Ini juga bagian daripada model pengelolaan usaha wakaf produktif berbasis masjid, ya. Contoh kelima adalah model pendidikan dan pelatihan, ya. Dalam bentuk wakaf dikembangkan dalam bentuk lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi yang menghasilkan, ya. Saya kemarin lewat di daerah Karundung jamaah sekalian, ya. Ada dulu situ rumah yang disebut dengan rumah seram, ya. Ya, namanya rumahnya siapa? Pak Ahmadi yang konon dibunuh satu keluarga di situ. Sekarang Masya Allah, apa yang berdiri di atasnya? Ya, sekolah Biruni Mandiri, ya, sudah kayaknya 7 tingkat, ya. Itu bagian daripada pengelolaan sekolah yang memang mendapatkan trust yang bagus dan kemudian mendapatkan invest yang kuat untuk mereka mengelola dengan sangat sangat baik, ya. Kemudian contoh terakhir atau kedua terakhir dalam bentuk model wakaf uang dan investasi syariah berupa penghimpunan wakaf uang yang dikelola secara profesional dalam bentuk investasi syariah seperti sukuk, ya, sukuk wakaf, ya, yang tentu memiliki likuiditas tinggi dan bisa dimulai dengan nominal kecil. Walaupun tentu ya tetap mesti dalam pengawasan OJK dan mendapatkan izin dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dan yang terakhir adalah modal kawasan terintegrasi atau mixed use, menggabungkan beberapa model usaha dalam satu kawasan masjid. Di antara bentuknya adalah lantai dasar untuk ruko, lantai atas untuk penginapan, halaman, ya, parkir berbayar, dan halaman belakang untuk agrobisnis hidroponik. Maka semua ini jamaah sekalian bisa untuk kemudian kita kaji bersama bagaimana agar masjid memiliki kemandirian yang besar. Kita tidak inginkan orang hanya tahu Jogokarian, tapi kita ingin orang tahu bahwa ada Masjid Ar-Rahman di Jalan Ance Dengoyo yang juga patut untuk kemudian kita tiru manajemen pengelolaan produktifnya, khususnya berbasis wakaf. Ini mungkin sebagai pengantar. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita persilahkan. Jazakumullahu khaira. Wassallallahu wasallim ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang suruk jam berapa ya? 6.24 kayaknya. Ada 8 menit, 7-8 menit. Ibu-ibu di atas ada yang mau tanya? Atau ada yang mau wakafkan cincin emasnya dulu? Masya Allah. Untuk Hamdani. Untuk cincin emasnya. Iya, mumpung emas 3 juta per gram ya. Masya Allah. Mungkin saya Ustaz sebelum bertanya. Misalnya nanti ada jamaah kita yang nanti muridnya misalnya di daerah sini, kemudian kita modifikasi menjadi sebuah mobil ambulans atau mobil personal di masjid. Mungkin ada tamu-tamu dari luar sini yang kita gunakan untuk menjadi dan mengantarkan tamu tersebut. Tapi sekian tahun, mungkin 2, 3 atau 4 tahun dipakai, ternyata menusuk sekiannya nilainya. Apakah misalnya ada yang DC dan lain sebagainya, apakah itu masuk tanggung jawab sebagai Nazir. nazir dalam hal ini pengurus masjid yang diamanahkan untuk memakai kendaraan tersebut, atau diselesaikan secara kekeluargaan? Baik, Masya Allah. Jazakumullah. Pertanyaan yang kritis tentang bagaimana dengan aset bergerak yang tentu
pasti akan mengalami penyusutan, baik dalam bentuk motor, mobil, dan lain sebagainya. Sehingga memang masalah tentang wakaf bergerak ini ada perdebatan di antara para ulama mazhab tentang bolehnya mewakafkan sesuatu yang menyusut, ya. Namanya kendaraan semakin lama semakin turun. Tidak sama kalau emas, ya. Semakin lama insya Allah naik. Begitupun juga tanah. Sekarang bagaimana ketika dia mengalami penyusutan tersebut? Siapa yang bertanggung jawab akan hal tersebut? Yang pertama, aset-aset wakaf seperti ini sebaiknya bisa di backup dengan dana ZIS, dana zakat infak sedekah yang tidak terikat, ya, karena dia tentu sifatnya sosial, ya, untuk kemudian digunakan oleh umat, apalagi memang dia sifat asalnya adalah wakaf. Yang kedua adalah diambil dari dana operasional penggunaan masjid. Maka tak mengapa walaupun dia asetnya adalah aset wakaf, tapi dalam penggunaannya kita mempersyaratkan adanya biaya operasional seperti menggaji driver atau membeli bahan bakar, itu boleh dipersyaratkan dalam penggunaannya. Sama sekali tidak untuk kemudian menghalangi dari intifa, ya, dari pemanfaatannya. Karena seorang wakif tadi dia mendapatkan pahala dari menyalurkan harta yang dia cintai tersebut, ya. Dan yang kedua dari fungsi dari barang tersebut. Sementara ketika dia dijalankan, dia tentu butuh supir, ya, kecuali kalau mobil ambulans yang menggunakan Tesla, ya, sehingga dia, ya, tanpa driver, ya, maka dia butuh operasional seperti biaya supir. Maka bisa diambil dari persyaratan yang tadi, misalnya kalau dalam kota misalnya berapa, 300.000, 500.000. Kalau keluar kota dari Makassar, 700 hingga range-nya adalah 1 juta rupiah. Maka itu bagian. Dan jamaah tidak perlu untuk kemudian kenapa mobil jamaah baru dibayar lagi. Kita katakan disitulah dua fungsi jamaah kita. Pertama, ikut serta untuk menggunakan aset umat yang sudah ada, dan yang kedua adalah berkontribusi dalam pengelolaan aset tersebut agar tidak rusak, ya. Asalkan jangan yang diwakafkan itu yang tiap bulan mesti masuk rumah sakit, ya. Maksudnya tiap bulan mesti masuk bengkel, ya. Jangan sampai operasionalnya jauh lebih besar dibandingkan intifanya, manfaatnya. Makanya konteks ayat tadi itu lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, semestinya dari harta yang terbaik. Bukan kita lihat di rumah yang mana ini tidak dipakai, ya. Bikin sempit-sempit rumah, ini, ya, serahkan saja. Ternyata lebih banyak penyakitnya dibandingkan sehatnya, ya. Berarti ini bukan harta yang terbaik jamaah sekalian, ya. Biasa kan bulan Ramadan ini biasa dilihat sama ibunya di rumah. Yang mana bagus disedekahkan ini, ya. Supaya kita bisa pergi ke S Hardware lagi, ya. Atau ke Informa, ya. Akhirnya yang sudah tidak dipakai itu yang kemudian diwakafkan dan diganti di rumah untuk yang lebih bagus lagi. Hukum asalnya tidak mengapa, ya, selama tadi tidak membebani dari segi operasionalnya. Tapi kalau membebani dari segi operasionalnya, seorang nazir, makanya seorang nazir harus mampu untuk menghitung resikonya, ya. Apakah kalau saya terima ini operasionalnya dapat ataukah tidak? Apakah ketika saya terima ini, ya, tidak membebani sektor yang lain ataukah tidak? Maka kalau dia yakin penerimaannya memberikan manfaat yang besar, maka silahkan dia terima. Tapi jikalau nazir khawatir bahwa penerimaan atas kendaraan ini berdampak kepada sektor yang lain atau operasionalnya yang besar, maka seorang nazir bisa menolak di awal atau menyarankan kepada lembaga wakaf yang lain untuk menerimanya. Begitulah dalam konteks wakaf, ya. Ada opsi bagi seorang nazir untuk melihat,
Kenapa? Karena setelah dia menerima, dia punya tanggung jawab untuk memproduktifkan. Maka jika kalau dia abai terhadap aset tersebut, maka dia bisa dituntut. Maka tentu kenapa seorang nazir punya hak dalam Undang-Undang Nomor 41 2004, seorang nazir punya hak 12% dari keuntungan wakaf tersebut untuk menjadi haknya. Ya, jadi kalau dia mengelola sebuah aset yang keuntungannya 1 miliar, maka dia punya hak 120 juta dari aset wakaf tersebut agar dia serius. Walaupun dalam mazhabul arba'ah jumhur ulama mengatakan tidak mesti 12. Boleh diambil lebih daripada itu selama masih dalam batas kewajaran. Ya. Makanya para nazir di Indonesia berusaha untuk melakukan judicial review terkait dengan undang-undang tersebut. Kenapa? Karena aset-aset wakaf umumnya besar resikonya. Sementara hak mereka hanya maksimal 12%. Sehingga mereka menginginkan agar dinaikkan hak tersebut agar mereka bisa lebih maksimal dalam mengelola aset-aset wakaf. Karena tentu ya, dari pengelolaan aset wakaf yang produktif tersebut, umatnya sejahtera, dia sejahtera. Ya. Bukan sebaliknya, umatnya sejahtera, nazirnya harus nyambi-nyambi. Ya. Bagaimana bisa nazir menjadi profesional kalau sambil nge-grab, sambil nge-maksim? Maka tentu sulit. Maka diharapkan adanya regulasi yang tepat dalam pengelolaan wakaf ini agar betul-betul memberikan impact yang besar di tengah masyarakat. Mungkin itu Ustaz Hamdani, jazakumullahu khairan. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada MC. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan dari ibu, masing-masing juga hanya mengaji, kita cukupkan saja tapi untuk pengajian kita subuh hari ini, insyaallah subuh besok, subuh ke-5 dan subuh ke-6, insyaallah akan mengisi Ustaz Haji Baharudin MC. Siapkan waktu kita saat kita pertanyakan untuk pembahasan besok. Sekian dari kami, mengucapkan syukur dan jazakumullah khairan untuk para jamaah masih bertahan, insyaallah bisa kita sholat syukur nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.